Baru-baru ini terjadi konflik antara Israel dan Palestina. Dan ini menimbulkan korban jiwa. Tetapi korban jiwanya bukan warga Israel ataupun Palestina, tetapi warga Indonesia. Ini yang membuat rakyat Indonesia seharusnya prihatin dan miris. Karena konflik ini terjadi di Masjidil Aqsa antara Israel dan Hamas di Palestina. Dan ini menimbulkan berbagai macam pendapat, termasuk serangan-serangan yang berbentuk komentar maupun opini, namun sangat-sangat minim daftar pustaka dan pengetahuan mereka. Terkadang orang Indonesia itu sangat peka dan cepat memberikan satu opini dan masukan tentang kejadian di negeri orang, termasuk kejadian antara Israel dan Palestina yang menjadi korban dari Palestina ini. Yang saya maksud adalah seorang pelajar yang ada di Bengkulu yang berinisial MS. Terkait dengan unggahan MS di media sosial yang menjadi viral, dan ini menjadi masalah hingga dipersangkakan menghina Palestina. Wah, bisa pula menghina Palestina di media sosial dan dipersangkakan undang-undang ITE, dan ini sudah diproses. Tetapi yang sangat-sangat miris, tenaga pendidik dan kepala sekolahnya mengeluarkan si MS tadi. Ini merupakan wewenang siapa? Kenapa tenaga pendidik dan kepala sekolah ini mengeluarkan anak bangsa, anak didik, calon pemimpin bangsa ini, calon-calon agen perubahan Indonesia? Bukankah para pendidik termasuk kepala sekolah itu sudah mengetahui ada yang bermasalah, ada yang salah dengan orang yang dididiknya, dan harusnya diberikan pelajaran dan memberikan masukan kepada si MS, bukan malah mengeluarkannya. Apakah si kepala sekolah ini diberikan mandat, diberikan kuasa oleh Palestina? Atau jangan-jangan ada keluarganya yang orang Palestina yang langsung merasa sakit hati dan langsung mengeluarkan si MS ini? Nah, gini, yang bertikai itu Palestina dengan Israel. Nah, kenapa warga Indonesia yang seolah-olah menghadapi Israel, yang seolah-olah sedang berperang dengan negara lain? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok, ya, yang berinisial HL, dan juga dipersangkakan terkait dengan undang-undang ITE, menghina Palestina. Ini kan undang-undang ITE masih undang-undang yang pasal karet. Kenapa mesti dipaksa untuk dipersangkakan ITE? Apakah sudah dilakukan mediasi? Siapa yang dirugikan? Apakah ada rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang merasa dirugikan oleh mereka
Dan kita harus sadari, ada berapa warga negara Indonesia yang menghina Amerika, menghina Prancis, menghina Israel, dan menghina kepala negara kita, Bapak Joko Widodo. Tetapi begitu Palestina dihina, langsung dipersangkakan, langsung dikeluarkan. Nah, pola pikir yang sangat-sangat sederhana ini masih terus terjadi di Indonesia. Indonesia pertumbuhannya sangat berkembang dan menuju Indonesia maju. Harusnya pola pikir kita juga harus berkembang menuju maju dan tidak sepenggal-sepenggal, dan tidak hanya teori-teori yang diketahui kulit-kulitnya tanpa dikupas dalamnya, lantas melakukan hal yang semena-mena seolah ada yang merasa dirugikan dengan membela negara tertentu. Nah, mungkin ini juga sebagai refreshment atau sekedar mengingatkan instruksi dari Kepala Polisi Republik Indonesia atau Kapolri Bapak Jenderal Sigit Listio Prabowo. Apabila ada kasus pelanggaran ITE, harus didahulukan dengan mediasi. Kemudian yang kedua, apabila ada yang merasa dirugikan atau menjadi korban, yang melaporkan itu adalah korbannya, bukan dikuasakan. Nah, kita lihat dalam kasus Palestina dan Israel ini orang-orang yang melaporkan si MS dan si HL ini, apakah mereka mendapatkan surat kuasa dari negara atau rakyat Palestina sana? Nah, apakah tidak boleh menyebut dan menyentuh Palestina seperti itu? Begini, di negara Palestina itu ada berbagai suku, agama, dan organisasi. Ya, salah satunya organisasi yang ada di Palestina itu adalah Hamas. Dan mereka seringkali membuat masalah, baik itu di Yerusalem, Masjidil Aqsa. Dan harus kita ketahui bahwa Hamas ini tidak pernah mewakili rakyat Palestina, dan Palestina menganggap bahwa Hamas ini bukan representatif organisasi resmi di Palestina. Lantas mengapa harus bermasalah dengan sebagian warga Indonesia? Itu yang menjadi pertanyaan besarnya. Itu yang harus kita sikapi di dalam hati kita masing-masing. Saya sudah melihat ujaran dari si MS ini. Memang dan harus kita akui bahwa ujaran si MS ini sangat-sangat kasar, sangat-sangat tidak layak untuk ditiru dan diperdengarkan. Sebenci apapun dia terhadap negara-negara tertentu, tidak layak untuk mengumbar kebencian tersebut ke media sosial yang notabene
diperhatikan oleh seluruh warga negara dari manapun. Dan juga saya pribadi mengajak para kawan-kawan semua, sahabat-sahabat saya semua, untuk tidak mentolerir tindakan dari CMS ini. Nah, pukulan terberatnya adalah ini pekerjaan dari tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Apabila ada anak didiknya melakukan ujaran kebencian, melakukan tindakan yang tidak terpuji, maka tenaga pendidik perlu mempertanyakan dan mengarahkan si anak didik ini ke arah yang lebih benar, menjelaskan secara tepat bagaimana tindakan yang seharusnya. Dari kasus ini ada satu permohonan saya kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Ristek Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Tolong Pak, perhatikan para tenaga pendidik, khususnya kita belajar dari kejadian CMS, agar kiranya Bapak dapat memanggil dan mengumpulkan siapa yang melaporkan, siapa yang memecat, dan si pelaku ini agar betul-betul dikembalikan ke sekolah dan dididik sesuai dengan apa yang sebenarnya dilakukan CMS. Apabila ini tidak ditindaklanjuti oleh Bapak Menristek, kita khawatirkan kedepannya bakal terjadi lagi hal-hal yang serupa hanya karena menghina negara tertentu yang mungkin dianggap oleh tenaga pendidik itu sesuai dengan dukungannya, lantas dilakukan hal yang serupa. Bagaimana dengan negara-negara lain mungkin yang tidak disenangi oleh tenaga pendidik? Nah, ini yang kita harus jaga. Nah, inilah permohonan kepada Bapak Nadiem Makarim. Semua warga Indonesia pasti menyesalkan perbuatan CMS dan HL ini, pasti itu. Siapapun tidak ingin melakukan tindakan yang sama. Lembaga pendidikan itu tidak boleh melakukan hal-hal yang sewenang-wenang, tidak boleh melakukan hal yang semena-mena, sesuka hati terhadap anak didik. Untuk dilakukan hukuman yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya, apalagi sampai mengeluarkan anak didik, karena mereka berhak mendapatkan pendidikan di negeri ini. Di mana tempatnya? Ya, di pendidikan yang seperti diikuti oleh CMS ini. Janganlah kita menjual sentimen pribadi kita, apalagi sentimen terhadap agama. Itu tidak baik, karena memang tenaga pendidik dan pendidik itu adalah kewajiban untuk mendapatkannya. Tidak harus dengan agama yang sama yang harus dididik. Seperti halnya yang terjadi saat ini, hanya karena si siswa menghina Palestina dikeluarkan semena-mena. Dan ingat bahwa konflik Palestina-Israel bukan konflik agama, tetapi ini adalah konflik kemanusiaan. Dan perlu kita ketahui bahwa kita semua dan siapapun rakyat Indonesia tidak memiliki hak terhadap Palestina.
bersimpati itu sah-sah dan harus memberi perhatian itu wajar. Tapi saat ini kan Palestina itu baik-baik saja dan mereka itu memusuhi Hamas yang saat ini bertikai dengan Israel. Sesekali Israel membalas tindakan dari Hamas ini yang berada di Palestina. Jadi ketika Israel bertindak, maka sangat disayangkan sebagian dari warga Palestina menjadi korban. Di Palestina itu banyak sahabat-sahabat dan sesuai dengan agama-agama yang ada di Indonesia ini. Satu lagi terkait dengan edaran-edaran flyer di daerah Depok yang isinya itu mewajibkan setiap tenaga pendidik diwajibkan memberikan sumbangan untuk Palestina. Apalagi nih? Ini kemana nih uangnya? Siapa yang mengumpulkan ini? Ya. Dan saat ini kalau kita lihat-lihat, banyak yang meminta itu, yang meminta donatur yang ditujukan kepada Hamas yang ada di Palestina. Tahukah kita para sahabat bahwa yang diperkaya dengan donasi itu adalah kelompok Hamas, pemimpin Hamas. Pemimpin Hamas itu diperkaya oleh donatur-donatur yang mengatasnamakan Palestina, yang meminta donasi-donasi ke berbagai lembaga, baik di jalan-jalan, hanya untuk memperkaya Hamas. Dan sangat disayangkan sebagian rakyat Indonesia disuguhkan dengan informasi-informasi yang sangat tidak mendasar kepada Hamas yang seolah-olah ada masalah di Palestina. Dan secara terus terang, Palestina itu baik-baik saja sampai saat ini, dan Israel itu baik-baik saja kalau tidak diganggu oleh Hamas yang berada di Palestina. Dari narasi saya ini, saya mengajak seluruh warga Indonesia, apabila ada pertikaian baik di Palestina, di Israel, dan di negara manapun, kita cukup memberikan dukungan lewat doa. Siapa yang tidak berempati atau simpatik atau berurai kesedihan dan air mata melihat saudara-saudara mungkin yang seiman kita di luar sana yang dibantai, yang diperangi. Nah, tetapi kita tidak memiliki hak atau kuasa untuk orang-orang yang tidak sejalan, tidak seide dengan orang yang kita dukung. Siapapun, institusi manapun, apabila ada oknum yang tidak sealiran, tidak seakidah atau sejalan dengan pemikiran kita untuk membela negara tertentu, tidak harus langsung dihukum, dikeluarkan. Nah, seperti itu. Semua orang sedih dengan peperangan, karena mereka adalah saudara kita sesama manusia. Dan saya yakin di agama manapun tidak dibenarkan menghabisi dan berperang dengan mengorbankan
jiwa atau nyawa orang. Nah, untuk itu mari kita dengan bijak masuk para kepolisian yang ada di Bengkulu, yang ada di Nusa Tenggara Barat, di Lombok. Mari kita bersikap dengan bijak dan arif serta melihat perintah dari Kapolri. Pelanggaran ITE harus didahulukan dengan baik. Sahabat saya dimanapun berada, demikian opini dari saya. Saya berharap kiranya MS segera dikembalikan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sewajarnya ia dapatkan, dan HL dibebaskan serta diberikan doktrin yang benar bagaimana menghargai negara-negara lain tanpa memberikan korban yang baru. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komentar. Kita berinteraksi di komentar mengenai video ini. Mari kita bersikap dengan bijaksana, dengan arif dan waras.